Sorry ada getaran dikit. Ya makanya jangan getar-getar. Mohon maaf, sensitif banget itu. Lu udah lihat ini belum sih beberapa hari yang lalu yang si NASA ngeluarin dokumentasi foto-foto UFO terbaru. Yang paling baru sih gue belum lihat. Yang mana nih? Ada yang paling baru, ntar lu cek deh. Dia baru ngebuka lagi Dia kan file kayak baru. update-update gitu kan. Oh, Ini yang terbaru gitu. kalau menurut lu, kenapa NASA ngelepas-lepasin ngeluarin kayak gitu? Di zaman yang sekarang, maksudnya Kan orang-orang tuh, sekarang kita dibilangnya disclosure, zaman Oh. disclosure. jadi memang udah dijadwalkan Memang gitu ya? sebenarnya yang gue baca sih memang udah diakui kan sama NASA sama yang lain-lain lah. Tapi Even- sama pemerintah, tapi belum ada kayak di berita dibilang kalau alien Israel itu nggak ada pernyataan resminya. Belum ngeluarin statement ya? Iya. Even di Indonesia sendiri kan sebenarnya udah banyak juga kan yang tentang si alien-alien ini. Nah kan yang menarik itu ada satu foto yang dimana dia bentuknya kayak bintang gitu kan. Kayak bintang gitu, terus gue kayak ketemu satu video yang menjelaskan bahwa ini dulu yang dilihat Ezekiel di kitab zaman dulu. Ada tertulis gitu jadinya bentuk. Iya, kalau lu baca ayatnya, ntar lu cari ayatnya tuh, apa yang digambarkan Ezekiel di era itu tuh mirip sama kayak si gambar itu. Oh, ternyata Roda, jawabannya kayak gitu. Itu. Apakah yang dilihat Ezekiel itu UFO apa enggak gitu. Oh, karena mereka nggak tahu nama itu UFO gitu Bisa ya? jadi. Karena Ezekiel bilang itu malaikat. Oh iya ya. Itu selama ini itu UFO, bro. Apakah iman kalian akan goyang? Tapi nih ya, yang masih pertanyaan gue, apakah kayak disclosure ini udah diramalkan dari zaman dulu? Apakah yang semua yang ada di kitab Wahyu gitu ya? Kita ngebahasnya soalnya karena kita sama-sama Kristen gitu ya. Mungkin kita tahu familiar sama kitab Wahyu gitu. Di mana di Wahyu itu kan semua yang ceritain yang akan terjadi di masa depan. Nah menurut lu apakah nyambung gitu? Apakah ada benang merah antara disclosure day sama yang ada di kitab Wahyu? Ya kan kitab Wahyu kan ngegambarinnya tentang bakal ada makhluk ini, makhluk ini gitu kan. Iya. Tapi kan karena kita digambarin dengan deskripsinya zaman dulu kan ngebayanginnya Si monster kan. Nabi Yohanes. Itu Yohanes yang nulisnya. Yohanes. Iya. Gue aja nggak tahu. Yohanes kacau Oh lu. iya, Yohanes ya? Bukannya si Wahyu. Bro, Kitab Wahyu itu bukan Wahyu itu sesuatu yang diturunkan. Yang nulis tuh Yohanes. Bukan Nabi Wahyu ya? Nggak ada Nabi Yo, Wahyu. John. Ya Yohanes, kalau Yohanes. Ya kan? Yohanes kan? Lupa gue lagi anjir. Bukannya Samuel. Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang gak meninggal. Wah, ternyata Vino lebih Kristen dari gue, guys. Bukan, gue lebih ke lebih ngebaca dan gue tertarik waktu itu sama itunya. Nah iya itu, balik lagi. Ya, Menurut John. lu, si Wahyu itu sama Disclosure Day itu nyambung apa enggak? Nyambung dalam hal apa nih? Maksudnya relate kan nih ternyata apakah semua yang ditulisin di Wahyu itu ya udah ngegambarin sebenarnya terjadi di zaman-zaman era Disclosure ini. Iya, menurut gue iya. Karena gue sering lihat video-video yang ngejelasin kalau apa yang dilihat waktu itu tuh di modernnya ada loh yang mirip kayak yang digambarkan nama si Yohanes. Yang contohnya kayak belalang besi gitu-gitu itu ya. Iya, belalang besi katanya dibilang mirip helikopter. Kalau lo lihat yang digambarin kan berbaju zirah, ekornya seperti kalajengking. Kan ada ekornya. Iya benar-benar. Terus dia bisa mengeluarkan api. Oh bisa nembak. Namanya Hellfire Missile. Nama roketnya helikopternya paling canggihnya Amerika itu. Jadi mungkin mereka sebenarnya zaman dulu itu udah ngelihat dikasih vision kejadian yang terjadi sekarang, cuman nggak tahu itu benda apa gitu yang ya. dibilang bintang jatuh ke laut dan yang banyak sepertiga banget. menjadi Iya. darah. Lah, itu misil lu lihat. iya. Kalau itu kan dari malam hari Iya kan sih, cuma kayak cahaya bintang- doang. iya, kayak bintang jatuh, benar. Sadar. Tapi bener sih, kayak orang-orang yang anak-anak indigo pun, kayak orang-orang yang pada bisa kadang suka dapat vision gitu ya buat yang kejadian di masa depan, mereka itu kan dapatnya tuh nggak clear gitu. Kadang cuman kayak bentuk kayak perumpamaan lah, ntar cuman kayak ngelihat kayak kode lah gitu. Berarti kalau disambung-sambungkan sebenarnya kiamat itu jatuhnya perang dunia ya, Wak? Jatuhnya perang dunia nggak sih? Bukan kayak kiamatnya tiba-tiba Tuhan, ini hancur gitu Iya enggak? lagi. Tapi gue nggak tahu nih ya. Jatuhnya gara-gara kita sendiri nggak sih? Sebenarnya definisi kiamat menurut lo apa? Beneran hancur dunia blar gitu ya? Si bumi ini pecah hancur, nggak ada kehidupan lagi atau apa menurut lo? Atau yang kayak bisa kejadian yang kita selalu didoktrin tentang dinosaurus yang tiba-tiba ada komet jatuh makanya satu. Menurut gue sebuah event yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Tapi ada hubungannya dengan kehancuran. Tapi bakal ada yang survive apa enggak? Ada.
Berarti zaman dulu yang kayak misalnya yang kejadian Nabi Nuh itu berarti udah terjadi kiamat dong? Itu satu kiamat pertama apa buat menurut lo? Kan itu juga satu bumi kayak dihapus di ceritanya. Ya cuman diselamatkan, cuman ya udah tinggal di bahtera Nabi Nuh aja. What Bisa do you jadi think? sih sebenarnya. Seperti itu menurut lo? Iya, iya. Berarti kiamat itu nggak harus lewat api dong? Bisa aja lewat air juga. Bisa perubahan iklim. Pokoknya yang mempengaruhi seluruh dunia aja. Yang paling make sense menurut lo apa? Kalau ada kiamat? Perang lah. Hmm, Yang paling kita lihat di depan mata kita ini perang, nuklir ya? cuy. Nuklir itu kalau udah, yang gue pelajari, nuklir itu kalau udah satu ditembakkan semuanya akan balas. Oh iya iya. Dan kayak cuma butuh waktu berapa jam doang buat akhirnya semuanya udah kena gitu, hancur berantakan. Ini tapi ada berita yang kayak gue dapat pernah baca di artikel di mana gitu ya. Ternyata yang waktu itu udah banyak yang mau ngirim yang mau perang misil itu dihentikan sama ada yang intervensi dari yang nggak bisa terdeteksi itu apaan loh. Jadi ya dicurigain itu alien intervensi biar perang nuklir nggak terjadi. Lo tahu nggak? Dengar nggak cerita itu? Nggak, Cerita itu? Iya, nggak. jadi Tapi ada gue punya teori untuk apa tuh? ngedukung itu. Gimana? Semenjak nuklir pertama diledakkan yang di Hiroshima sama Nagasaki, Nagasaki. baru kemunculan UFO itu terjadi. Hmm. Kalau nggak salah tahun 1940 something lah, yang pertama kali di Roswell itu kan. Ah, Baru dari situ baru muncul UFO itu kan. Ada yang bilang kalau si alien ini tuh sebenarnya kayak kaget manusia ini udah bisa nemuin, nuklir bisa bikin bom. iya, yang daya hancurnya segitu parahnya. Jadi dia kayak nggak mau manusia ini saling hancurin. Kok baik banget? Karena kayak alien itu kan higher being ya, Oh, dengan oke. pengetahuan yang lebih, kayak mungkin bahasa simpelnya kayak lu ngapain sih nih pada hancur-hancuran, nggak kayak Oh gini ya bro. ya, oh ya 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 ya, make sense. Jadi mereka itu pola pikirnya udah di atas manusia ya, oh, higher being. Higher being mah mirip kayak Setelah guardian-guardian gitu gak sih? iya kayak gitu-gitu Iya. dah. Nah kan setelah yang UFO itu jatuh kan, tiba-tiba eh, teknologi langsung loncat jauh banget kan tuh. Iya kan, teknologi kita tuh loncatnya cepet banget cuy. Apa jadi? Dibanding dari Romawi ke kerajaan dulu, tiba-tiba Oh iya ya, bisa bisa mobil bisa uap, canggih, bisa tiba-tiba bikin. langsung jarak dari industrial sampai perkomputeran tuh lebih cepat Iya ketimbang iya, yang dari zaman kerajaan itu. iya sih, benar-benar. Teknologi mana ini yang kita coba? Kok ya bisa sampai bikin komputer, bisa sampai sehebat kayak sekarang AI aja udah aneh banget sih ya. Pesawat bombernya Amerika yang dengan desain anehnya dia dong yang punya tuh setelah UFO jatuh tuh. Thanks. Tapi gue punya pemikiran gila sih. Apa? Kayak jangan-jangan dunia ini tuh kayak